Polres Indramayu berhasil mengagalkan praktik penjualan pupuk bersubsidi ilegal. Total ada 10 orang tersangka yang diamankan karena kedapatan tidak memiliki izin resmi dari distributor. Mereka berinisial KNT, warga Kecamatan Kedokan Bundar, Indramayu, MAA warga Karawang, YN, RK, kemudian ada AMJY, ATAR, RS, dan CS merupakan warga Kabupaten Subang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Handika Rahman. Halo Handika, bisa diinformasikan ada berapa orang yang diamankan polisi dan dalam praktik penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal ini? Bisa diinformasikan terkait proses penangkapannya? Baik, Firda, dapat kami informasikan ya, Polres Indramayu berhasil mengagalkan praktik penjualan pupuk subsidi ilegal. Dalam kasus tersebut ada 10 orang tersangka, di mana yang antaranya itu berasal dari warga Kabupaten Indramayu, warga Kabupaten Subang, dan warga Kabupaten Karawang. Dari pengungkapan tersebut, polisi dapat membongkar penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal yang seharusnya diedarkan di Karawang namun diperjualbelikan di Kabupaten Indramayu. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku dengan memanfaatkan kondisi kelangkaan pupuk bersubsidi yang saat ini sedang terjadi di Kabupaten Indramayu, di mana dalam pengungkapan kasus tersebut ada sebanyak 10 ton pupuk subsidi jenis urea yang berhasil diamankan polisi saat para pelaku ini hendak melakukan bongkar barang di wilayah Kecamatan Kedokan Bundar, Kabupaten Indramayu pada Selasa 15 Februari 2022 sekitar pukul setengah 5 pagi lalu, Firda. Nah, kemudian bisa diinformasikan bagaimana alur penjualan pupuk bersubsidi ilegal dari para tersangka ini? Nah, baik, Firda, untuk alurnya sendiri ya, dari keterangan sementara yang dilakukan oleh pihak kepolisian, jadi awal mulanya ini pelaku KNT yang merupakan warga Kabupaten Indramayu itu memesan pupuk bersubsidi secara ilegal sebanyak 10 ton kepada pelaku YN yang merupakan warga Kabupaten Subang. Oleh pelaku YN, ia kemudian menghubungi kios pupuk resmi milik MAA yang berada di Karawang untuk diperjualbelikan keluar wilayah. Dari keterangan tersangka, ternyata kegiatan di antara keduanya tersebut itu sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu pelaku RK yang merupakan warga Kabupaten Subang itu membantu pelaku YN untuk mencari kuli bongkar dan kendaraan untuk mengangkut pupuk bersubsidi dari Karawang ke Indramayu. Adapun untuk peran pelaku AM yakni merupakan pemilik truk yang melakukan pengiriman pupuk bersubsidi dari Karawang ke Indramayu, serta pelaku JY, AT, AR, RS, dan CS ini merupakan kuli bongkar. Mereka juga turut diamankan oleh polisi. Dalam kasus ini diketahui pelaku melakukan kegiatan tersebut untuk mencari keuntungan sendiri, di mana pupuk bersubsidi yang seharusnya beredar di Kabupaten Karawang tersebut dijual di Indramayu dengan harga 350.000 per kuintalnya. Harga tersebut jauh lebih tinggi dari head pupuk bersubsidi yang ditentukan pemerintah, yakni sebesar 225.000 per kuintal. Begitu, Firda. Ya, bagaimana upaya dari polisi dan pemerintah untuk membongkar praktik penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal tersebut? Untuk upaya sendiri ya, dari keterangan Kapolres Indramayu, AKBP M. Lukman Syarif menerangkan Polres Indramayu saat ini sedang berkoordinasi dengan Polres Subang dan Polres Karawang untuk membongkar praktik penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal ini sampai ke akar-akarnya. Polisi juga berjanji akan menindak tegas siapapun oknum yang terlibat dalam aksi tersebut, termasuk bila mana ada aparat yang ikut terlibat akan langsung ditindak oleh Polres Indramayu. Di sisi lain, pemerintah pun akan berupaya untuk memaksimalkan pengawasan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi ini, mulai dari hulu sampai hilir atau dari produsen sampai ke tangan petani, agar saat para petani ini hendak melakukan masa tanam, mereka tidak lagi kesulitan untuk mendapat pupuk bersubsidi. Begitu, Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Handika Rahman atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Handika juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Indramayu, AKBP Muhammad Lukman Syarif. Berikut liputannya untuk Anda. 1955 tentang peradilan tindak pidana ekonomi, ancaman pidana 2 tahun penjara. Itu yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan. Di depan sudah ada barang bukti yang sudah kita amankan. Selanjutnya kami juga berkoordinasi dengan Kadis Pertanian Indramayu untuk mencari solusi bagaimana para petani yang saat ini sedang kekurangan pupuk untuk upaya pertaniannya agar bisa kita pecahkan permasalahannya. Jadi jangan sampai lagi masyarakat ataupun para petani yang saat ini katanya pupuknya langka, ya, kita coba untuk melaksanakan upaya-upaya pengungkapan penyalahgunaan pendistribusiannya, sehingga masyarakat petani nanti kita harapkan bisa menikmati pupuk subsidi pemerintah dengan hal yang wajar sesuai dengan ketentuan. Jadi mereka membentuk satu sindikat, ya, membentuk sindikat yang harusnya pupuk ini beredar di Karawang, akhirnya mereka diloncat-loncatkan ke daerah lain, gitu kan, disembunyikan dulu di suatu tempat penampungan, baru dia bagi-bagi ke suatu sindikat lainnya. Ini kan kaitannya masih panjang nih, harus kita laksanakan pendalaman. Jadi intinya adalah bahwa orang-orang yang kita amankan ini, termasuk sindikat lainnya yang sedang kita kejar ini, mereka mencari keuntungan di pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Selisih harganya dari subsidi yang dijual berapa, Pak? 100 sampai 150 ribu lah kira-kira untuk per pintalnya itu. Diamankan sekarang 10, namun sedang kita kejar lagi beberapa karena anggota kita masih di lapangan untuk melaksanakan upaya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.